Pagi itu, suara tangisan bayi terdengar nyaring berasal dari rumah Ken Endok dan suaminya. Pagi ini, Ken Endok baru saja melahirkan putra pertama mereka, seorang bayi merah berjenis kelamin laki-laki yang sangat tampan. Keduanya merasa sangat berbahagia, namun juga bersedih karena mereka tahu mereka takkan bisa membesarkan putra mereka. Hari menjelang siang, saat suami Ken Endok mengendap-endap berjalan menuju tempat pemakaman desa yang tergeletak agak jauh dari rumah mereka. Sebenarnya ia ingin melakukannya saat hari mulai gelap, namun ia tak tega membiarkan istrinya lebih lama lagi menyesali takdirnya. Ia harus membuang bayi kecil itu sekarang juga, secepatnya. Ia pun menaruh bayi merah itu di bawah pohon teduh di depan pemakaman. Lalu ia meninggalkannya. Lembong sedang berjalan melewati tempat pemakaman saat tangis bayi kecil itu menuntunnya berjalan menuju sumber suara dan mendapati sesosok bayi mungil dan lucu tergeletak di bawah pohon. Entah kenapa, sesuatu membuat Lembong berkeinginan untuk membawa bayi mungil itu pulang. Akhirnya, ia pun membawanya pulang. Ken Arok tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani, namun sayang, ia terbiasa dengan didikan kurang baik dari Lembong yang membuatnya menjadi pemuda yang seringkali melakukan tindakan tak terpuji, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Suatu ketika, Ken Arok sedang mabuk berat sehingga tanpa ia sadari malam itu ia tidur di teras sebuah rumah yang tak ia kenal pemiliknya. Setelah pagi tiba, seorang patua membangunkannya dengan lembut. Hai anakku, mengapa kamu tidur di sini? Apakah yang terjadi kepadamu? Kemarin malam aku minum, aku mabuk berat, lalu tak ingat lagi apa yang terjadi kepadaku. Hingga pagi ini kau membangunkanku yang tengah tertidur lelap. Baiklah, masuklah anakku. Ini adalah rumahku. Aku Lembaung. Aku seorang bernama. Aku Ken Arok. Mereka pun berjalan memasuki rumah. Duduklah Ken Arok. Aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Iya? Kau pemuda yang sangat termasyhur. Semua orang tahu perihal kegagahan dan keberanianmu. Dan semua orang tahu juga perihal perilakumu yang kurang baik. Ken Arok, andai kata kau mau berubah, aku akan sangat bahagia. Dan aku sudah pula menyediakan tempat untuk kau mengabdikan diri kepada jalan kebaikan. Di manakah engkau hendak menunjukkan jalan kebaikan itu di sana? Kau akan mengabdi kepada Paduka Tunggal Amitu, pemimpin daerah Tumapel. Ia sedang mencari pengawal pribadi. Aku yakin kamu akan diterima dengan mudah. Bagaimana kau bisa yakin? Baiklah. Pagi itu, Logawe mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk memperkenalkannya dengan Tunggul Ametung. Dan karisma Ken Arok pun memikat hati Tunggul Ametung. Ken Arok langsung diterima sebagai pengawal pribadi Tunggul Ametung. Tak berapa lama, Ken Arok juga mampu membuat Tunggul Ametung dengan cepat mempercayainya, sehingga setelah itu Ken Arok pun menjadi kepercayaan Tunggul Ametung. Namun, sesungguhnya di balik perilaku Ken Arok yang mengagumkan, ia menyimpan perasaan yang tak seharusnya ia punyai. Ken Arok mencintai Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Selama ini, Ken Arok menyimpan perasaannya dalam-dalam karena Ken Dedes adalah istri tuannya. Namun, ia tak bisa menahannya lebih lama lagi, hingga pada suatu hari saat Ken Arok duduk termenung sendirian, pikiran jahat itu pun muncul. Aku ini tampan, gagah, mempesona pula. Seharusnya akulah yang duduk bersama Ken Dedes dan memimpin Tunggu Tumapel ini. Bukan malah tuanku yang lemah itu.
Bahkan untuk mengantar laporan pemerintahan ke kota saja, ia tak mampu. Aku yang melakukannya. Aku yang mampu. Seharusnya aku yang menjadi dia. Dan dia, sebaiknya dia mati saja. Ya, itu dia. Sebaiknya dia mati saja. Setelah itu, Ken Arok pergi menemui Empu Gandring, pembuat keris terkenal di pinggiran Tumapel. Aku hendak memesan kain sakti. Buatkanlah aku kain paling sakti yang pernah kau buat. Baiklah anak muda, Kapan bisa aku ambil, Ki? tunggu barang 1-2 bulan. Baiklah, sekarang aku pulang dulu, Ki. Nanti aku kembali lagi. Ken Arok meninggalkan rumah Empu Gandring dengan senyum lebar. Ia tak sabar membayangkan betapa indah keris yang hendak ia gunakan untuk membunuh Tunggul Ametung dan mendapatkan apa yang ia mau, Ken Dedes dan Tumapel. Sebulan kemudian, Ken Arok kembali menemui Empu Gandring. Ia bermaksud menagih keris yang ia pesan. Ki, apakah kain pesananku sudah jadi? Sabarlah anak muda, aku belum menyempurnakannya. Tapi kau terlalu lama, Ki. Kemai, berikan kain ini kepadaku. Aku tidak peduli walaupun ini belum sempurna. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh Tunggul Ametung. Hah? Apa? Jadi kau menggunakan kerisku untuk sesuatu yang tidak baik? Banyak bicara kalau laki tua, matilah kau. Keris itu sudah kukutuk anak muda, camkan itu. Ken Arok segera meninggalkan tempat itu sebelum ada seorang pun tahu. Ia segera kembali ke pusat daerah Tumapel. Di jalan, ia bertemu dengan Kebo Ijo sahabatnya. Ken Arok, apa yang kau pegang itu? Bolehlah aku meminjamnya? Tentu, ini kain barang milikku. Aku bawa dulu ya, nanti aku kembalikan. Baiklah. Lalu Kebo Ijo berlalu meninggalkan Ken Arok. Ia menuju sebuah warung tempat makan di mana banyak warga biasanya berkumpul. Ia mengambil posisi duduk sambil memamerkan keris yang baru ia pinjam dari Ken Arok. Hei Dracula, lihatlah, ini keris saktiku. Keris ini sakti dan kaya. Benarkah itu Kebo Ijo? Mana mungkin orang senyumku bisa berbohong. Bolehkah aku meminjamnya? Tidak boleh. Pelit kau. Kau pikir hanya kau saja yang mempunyai keris? Aku juga punya. Buat apa seorang Dracula sepertimu mempunyai keris? Bukan keris, tapi pacar baruku. Hahaha, cantik sekali. Sore itu Kebo Ijo menemui Ken Arok untuk mengembalikan keris miliknya. Lalu pada malam harinya Ken Arok melancarkan aksi untuk membunuh Tunggul Ametung saat ia tertidur bersama istrinya, Ken Dedes, yang sedang hamil 3 bulan anaknya bersama Tunggul Ametung. Ken Dedes tahu bahwa Ken Arok yang membunuh Tunggul Ametung, namun Ken Dedes diam saja. Tidak kenapa. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Kebo Ijo lah yang dituduh publik sebagai pembunuhnya, karena Kebo Ijo pernah mengakui keris itu sebagai miliknya. Setelah semua proses peradilan terhadap Kebo Ijo selesai, Ken Arok naik tahta menduduki jabatan Tunggul Ametung sebagai pemimpin daerah Tumapel. Tentu dengan memperistri Ken Dedes pula. Pada suatu hari, datanglah beberapa orang Brahmana ke rumah Ken Arok. Para Brahmana tersebut memimpin Ken Arok selaku pemimpin Tumapel untuk bekerja sama meruntuhkan kekuasaan kerajaan Kediri yang sewaktu itu menguasai Tumapel dan daerah-daerah lainnya. Wahai yang mulia Ken Arok yang bijaksana, sudikah kiranya Paduka membantu hamba dan kawan-kawan hamba untuk meruntuhkan kekuasaan Kediri? Kita sama-sama tahu bahwa Tumapel memiliki tentara yang sangat hebat. Marilah kita bersama-sama membebaskan diri kita, dirikan kerajaan kita sendiri dan tidak tergantung pada mereka. Boleh, tapi apakah kau yakin kita bisa menyembuhkan kerajaan Kediri? Hamba yakin yang mulia, hamba tahu kelemahannya. Apa? Katakan. Lalu mereka berdua pun menyepakati konspirasi untuk meruntuhkan kerajaan Kediri tersebut. Rencana penyerangan pun mulai diagendakan. Akhirnya, setelah dilakukan penyerangan, pasukan kerajaan Kediri dapat dikalahkan.
Tumapel pun berkembang menjadi sebuah kerajaan bernama Singosari dengan Ken Arok sebagai raja pertamanya. Hari berganti, Anusapati, anak Ken Dedes bersama Tunggul Ametung semakin beranjak dewasa. Ia menyimpan dendam kepada ayah tirinya, Ken Arok. Ken Dedes telah memberitahu Anusapati perihal sebab musabab kematian ayahnya. Akhirnya, Anusapati pun berencana membunuh Ken Arok demi membalaskan dendamnya. Namun ia tak mau melakukannya sendiri. Ia tak mau mengotori tangannya karena ia berambisi menjadi Raja Singosari sepeninggalan Ken Arok. Ia pun menyuruh Ki Pangalasan untuk melakukan hal tersebut. Wahai Ki Pangalasan, bunuhlah Ken Arok. Aku akan memberi semua yang kamu minta. Benarkah itu? Ya, Namun mengapa Yang Mulia ingin bunuh ayahmu sendiri? sudahlah laksanakan saja. Baik, Yang Mulia. Ki Pangalasan pun membunuh Ken Arok. Setelah Ken Arok meninggal, Anusapati naik tahta menjadi raja kerajaan Singosari. Ia menggantikan Ken Arok. Namun Tohjaya, saudara tiri Anusapati, yakni anak Ken Arok dengan Ken Umang, tidak terima atas hal tersebut. Akhirnya, Tohjaya membunuh Anusapati untuk menduduki tahta sebagai raja kerajaan Singosari. Namun tak berapa lama, Tohjaya digulingkan pula oleh Ronggowuni. Setelah Ronggowuni meninggal, tahta kerajaan diberikan kepada Kertanegara. Ialah Raja Singosari yang paling terkenal. Suatu hari, dalam rapat rutinan pimpinan kerajaan Engkau Mahesa Anabrang untuk memimpin ekspedisi ini. Kunamai ekspedisi ini dengan ekspedisi Pamalayu. Kita harus bisa menggulingkan kekuasaan Sriwijaya yang sekarang ini tengah mendominasi. Kita juga harus mencegah masuknya pengaruh Cina. Bagaimana menurut kalian? Setuju. Yang Mulia. Akhirnya berangkatlah Mahesa Anabrang menjalankan ekspedisi Pamalayu yang diamanatkan kepadanya. Ternyata Kaisar Cina mengirimkan seorang utusan bernama Menqi untuk melakukan perjanjian damai dengan Kertanegara. Namun Kertanegara malah berbuat kasar kepadanya. Hal tersebut menimbulkan permusuhan yang semakin mendalam antara Kaisar Cina dengan Raja Kertanegara. Selain itu, diam-diam penguasa daerah Kediri Jayakatwang berencana untuk menyerang terhadap Singosari setelah mengetahui kelengahan pasukan Singosari di ibu kota. Karena pasukan Singosari banyak yang dikirim untuk ekspedisi Pamalayu. Penyerangan pun dilaksanakan. Untuk menghadapinya, Kertanegara mengutus Raden Wijaya dan Pangeran Ardaraja untuk memimpin pasukan pertahanan. Namun tiba-tiba, Pangeran Ardaraja yang merupakan menantu dari Kertanegara, namun juga anak dari Jayakatwang, balik membela pasukan Jayakatwang. Akhirnya, kerajaan Singosari dapat diruntuhkan dan Raja Kertanegara meninggal dalam tragedi tersebut. Dengan meninggalnya Raja Kertanegara, tamatlah riwayat kerajaan Singosari. Dari cerita tersebut, dapat kita tarik sebuah pelajaran berharga. Begitulah kawan, jika kita termasuk ke dalam orang-orang yang gila jabatan, kita akan saling tusuk-menusuk demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan pun jika itu harus melukai orang terdekat kita sendiri. It's my life.